dalam dunia melalui bangsa Israel dengan memilih mereka sebagai bangsa pilihan, bangsa yang Ia khususkan, yang Ia pilih. Semua itu dilakukan oleh Allah di dalam kekuasaan dan kebebasan. Dia memilih umat Israel menjadi alat untuk menyalurkan berkat-berkat keselamatan kepada segala bangsa yang ada di dunia ini. Jadi dia memilih umat Israel bukan untuk bangsa itu sendiri, tetapi supaya mereka menjadi alat keselamatan Allah bagi dunia ini. Itu berarti Allah memilih Israel sebagai bangsa pilihan Allah agar mereka dapat melayani Allah dan memantulkan sinar terang kasih Allah kepada bangsa-bangsa yang tidak percaya atau yang tidak mengenal Allah dalam hidup mereka. Karena itu Injil Lukas berbicara tentang kehadirannya dalam dunia. Injil Lukas juga menjelaskan tentang kedatangan anak manusia ke dalam dunia pada kali yang kedua nanti. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Tekanan utama Injil Lukas adalah menjelaskan dan memberi kesaksian baik kepada orang Yahudi maupun bukan Yahudi bahwa keselamatan yang dikerjakan Allah dalam Yesus Kristus bukan hanya untuk orang Yahudi yang percaya saja atau untuk orang Israel saja, tetapi juga bagi segala bangsa atau bagi setiap manusia yang ada dalam dunia ini. Juga bagi non-Yahudi, orang yang tidak percaya kepada Allah. Itu pemilihan berdasarkan dari pemikiran berdasarkan Injil Lukas. Ada dua hal yang penting dalam pengertian ini, yaitu yang pertama pemikiran mendasar, yaitu bahwa Allah memilih bangsa Israel bukan supaya dia sendiri yang diselamatkan, tetapi dia menjadi alat keselamatan Allah bagi bangsa-bangsa di dalam dunia ini. Hal yang kedua, dari tujuan pemberitaan Injil Lukas, maka ada dua hal yang dapat kita lihat bersama, yaitu pertama, Injil Lukas mau menyadarkan bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Karena itu mereka tidak boleh mengatakan bahwa mereka lebih hebat, mereka lebih suci dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya keselamatan itu bukan milik mereka sendiri, tapi milik seluruh bangsa-bangsa di dunia ini. Yang kedua, bangsa-bangsa lain punya keselamatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus agar dunia ini dapat menerima Allah di dalam Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, juga di sini Lukas menjelaskannya dari latar belakang dan karya yang nyata dalam Yesus Kristus. Dan Lukas menjelaskannya dari sudut pandang kerajaan Allah.
Maka itu tema kita saat ini tentang kerajaan Allah. Pikiran orang-orang Farisi dan Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah itu berbeda. Orang Farisi memandang kerajaan Allah itu dari tanda-tanda lahiriah. Karena memang sangat berbeda pikiran mereka dengan apa yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus. Bagi Yesus, kerajaan Allah itu bersifat rohani. Dia tidak dilihat dari tanda-tanda lahiriah. Tapi orang Farisi memandang kerajaan Allah itu dapat dikenal, diketahui dari tanda-tanda lahiriah, misalnya tembok, jendela, pintu, dan lain sebagainya. Tapi Yesus tidak. Yesus bilang tanda-tanda kerajaan Allah tidak bisa kita pahami dari tanda-tanda lahiriah. Buktinya orang Farisi mereka mengira kerajaan Allah itu nyata di dalam tanda-tanda kerajaan atau tanda-tanda lahiriah itu. Hal ini ditegaskan lagi, lihat ada di sini atau ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kerajaan Allah tidak ada di sana atau di sini. Kerajaan Allah tidak ada di mana-mana. Kerajaan Allah ada di antara kamu. Orang-orang non-Farisi, orang Farisi mereka tidak mengerti hal ini. Mereka mau saja pengertian kerajaan Allah itu dilihat dalam pikiran tanda-tanda lahiriah tadi. Jadi sesuatu yang bisa dilihat. Tapi Yesus tidak begitu. Yesus tidak mau melihat kerajaan Allah itu seperti tanda-tanda yang bisa kita lihat dengan mata. Karena itu apa yang dipikirkan oleh orang Farisi tidak sama dengan pikiran Yesus. Arti dari kata-kata Yesus ini menunjuk kepada kuasa penyertaan pembenaran Allah dalam diri kita. Dan itu telah dikerjakan dalam Yesus Kristus, dan itulah yang memimpin seluruh kehidupan kita, kehidupan orang percaya. Karena itu dikatakan kerajaan Allah ada di antara kamu. Sebenarnya kerajaan Allah ada di antara mereka itu, Yesus itu yang ada di antara tengah-tengah mereka. Tapi juga Yesus maksudkan bahwa kerajaan Allah itu tidak ada di sana, di sini, atau di mana-mana. Kerajaan Allah itu ada di situ. Dalam arti Yesus ada di tengah-tengah mereka. Juga kuasa Roh Kudus yang bekerja, yang telah diutus oleh Allah datang ke dalam dunia, bekerja, memampukan setiap orang untuk melihat bahwa di dalam dirinya, di dalam diri setiap orang percaya, kerajaan Allah ada di sana. Kerajaan Allah tidak ada di mana-mana, dia ada di sini, di tengah-tengah kita. Ada dalam diri saya, ada dalam diri Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, di dalam diri kita sebagai jemaat Tuhan. Kadang-kadang hal ini membingungkan umat percaya, orang Kristen. Mereka pikir harus terus cari kerajaan Allah itu ada di mana. Sampai harus berpindah-pindah gereja. Harus berpindah-pindah tempat ibadah. Untung tidak pindah keyakinan. Akhir-akhir ini sudah mulai terjadi. Kalau kita ikuti secara baik kesaksian-kesaksian dari mereka-mereka yang tidak seiman dengan kita, mereka mulai menyatakan bahwa di dalam gerejanya orang Kristen tidak ada kedamaian, keteduhan,
Karena itu kami pergi mencari di tempat lain. Iman orang Kristen tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, prinsip kerajaan Allah ada di mana, di sana dan di sini ini sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena itu dengan membaca bagian firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita kembali mengintrospeksi diri kita. Bahwa kerajaan Allah tidak ada di sana, di sini, dan di mana-mana tempat yang lain. Tapi dia ada di dalam diri-diri kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus. Supaya iman percaya kita diperteguh, diperkokoh. Kita tidak bimbang, kita tidak terus tanya-tanya lagi. Sebenarnya sebagai orang percaya, kita tidak usah tanya-tanya seperti orang Farisi tadi. Kita tahu bahwa Yesus sudah datang. Itu kerajaan Allah yang sesungguhnya. Kalau saya percaya dia, itu berarti kerajaan Allah ada dalam diri saya. Karena Roh Kudus bekerja memampukan setiap kita sebagai orang percaya untuk meyakini bahwa kerajaan Allah itu menjadi milik kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat, jadi jangan kita tanya-tanya seperti orang Farisi dong yang tanya untuk Yesus dalam bagian firman Tuhan ini. Sampai akhirnya terjadi diskusi yang ramai, yang tidak ketemu, karena apa yang dipikirkan oleh mereka tidak sama dengan pikiran Yesus. Jangan terjadi dalam hidup kita. Mari kita benar-benar mengarahkan seluruh hidup kita, pikiran kita kepada apa yang dipikirkan oleh Yesus. Supaya kita bersatu dengan dia. Bahwa kerajaan Allah itu ada dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu keselamatan yang Yesus sudah berikan itu, kita sudah milikinya dalam hidup kita. Dan kuasa Allah itulah yang telah memimpin kita. Dan itu bukan soal lahiriah. Bukan soal lahiriah. Tetapi melalui kuasa Roh Kudus. Sehingga membuat setiap kita menjadi percaya kepada Yesus. Kata orang-orang Farisi itu kepada Yesus, di mana Tuhan? Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat, sampai hari ini pertanyaan seperti ini masih ada di antara orang percaya. Dalam ketika menghadapi kesakitan, Tuhan di mana? Sama dengan orang Farisi tadi. Ketika mengalami banyak penderitaan dalam hidup ini, aduh Tuhan, kita panggil kok tidak pernah datang. Sesungguhnya Tuhan di mana? Dan pertanyaan-pertanyaan ini masih ada dalam hidup kita sampai sekarang. Ketika kita ada mengalami banyak masalah, kita sudah berdoa dan berdoa. Tetapi pertolongan kita rasa bahwa belum datang. Kita terus tanya, Tuhan di mana? Kenapa tidak datang menolong saya? Dan Bapak Ibu Saudara-saudara sadar atau tidak, pertanyaan tentang Tuhan ada di mana? Tuhan di mana? Itu masih ada dalam kehidupan orang percaya sampai hari ini. Ketika menghadapi banyak tantangan dalam hidup, kita selalu mempertanyakan Tuhan. Malahan kadang-kadang orang percaya juga mempertanyakan di mana kuasa Tuhan itu. Kenapa tidak segera datang untuk menolong saya? Padahal sebenarnya kita harus melihat kembali ke dalam diri kita. Tidak perlu bertanya seperti itu. Karena kita tahu
kerajaan Allah ada dalam diri kita, itu berarti Tuhan ada dengan kita. Tidak perlu takut. Kalau saat ini kita minta, Tuhan belum menyelesaikan masalah kita, Tuhan belum menjawab pergumulan kita. Dia punya cara yang besar, sangat besar sekali, yang tidak dapat kita pahami dengan akal pikiran kita yang terbatas. Tentang kebesaran Tuhan ini susah untuk kita memahami dan mengertinya. Karena itu, agar supaya kita tidak bingung, mari kita terus percaya hanya kepada Dia. Hal ini biasanya dialami oleh guru-guru sekolah minggu ya. Anak sekolah minggu tanya kakak pengasuh, kira-kira Tuhan itu besar bagaimana ya? Kakak pengasuh tidak tahu, mereka menjawab dengan cara mereka tentang kebesaran Tuhan. Pasti di rumah anak-anak atau cucu-cucu kita juga bertanya, Mama, Bapak, kebesaran Tuhan itu besar bagaimana? Kita akan menjawab dengan cara kita sendiri. Karena memang seorang pun di antara kita tidak ada yang mengetahui bagaimana besarnya Tuhan. Kalau saya jawab untuk sapu cucu-cucu, Tuhan itu besar sampai berapa puluh kali. Kenapa banyak besarnya? Dia bilang saya begitu. Iya, karena Tuhan besar. Jadi begitu Bapak Ibu Saudara-saudara. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Kalau kita sebagai orang percaya, kita memaklumi, kita mengakui bahwa kerajaan Allah itu ada di dalam hidup kita, maka kita tidak perlu buat pertanyaan-pertanyaan yang macam-macam tentang kebesaran Allah, tentang hal-hal yang mempertanyakan Allah, bahkan mempertanyakan dan mempersoalkan kuasa Allah itu. Kita bersyukur untuk semua yang Allah buat bagi kita. Ketika kita ada buat kesalahan karena kelalaian, mari dengan rendah hati kita mohon ampun supaya Tuhan lepaskan kita dari semua kesalahan yang mengikat kita dalam dosa itu. Sebagai orang Kristen jangan takut, jangan malu untuk minta ampun, minta maaf, apalagi kepada Tuhan. Suami kepada istri, istri kepada suami, anak-anak kepada orang tua kepada anak-anak. Harus kita belajar dengan penuh kerendahan hati. Tahu minta maaf, minta ampun kepada Tuhan. Kalau sebagai orang tua kita tidak tunjukkan sikap permintaan maaf kepada pasangan kita, orang yang kita kasihi, bagaimana anak-anak kita belajar dari kita? Harus berani menunjukkan itu. Kalau mau pertahankan ego, mau pertahankan marah, jangan di depan anak-anak. Mereka akan jadi seperti itu, dan siapa yang salah? Orang tua yang salah. Kita harus berani sebagai orang tua untuk mengatur seluruh perilaku hidup kita, supaya kita menjadi teladan dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah persekutuan jemaat, dan di mana saja kita berada. Kita menjadi teladan bahwa kerendahan itu sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ada beberapa hal yang perlu untuk kita atau menjadi pedoman dalam hidup kita, diangkat dari bagian firman Tuhan di pagi hari ini. Yang pertama, kerajaan Allah ada di dalam diri semua orang percaya. Karena dituntun oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kita dimampukan untuk terus bersaksi dan melayani
dalam hidup ini. Hal yang kedua, pola pikir yang harus dihindari oleh seorang yang percaya adalah mengenai sikap orang Farisi tadi yang minta tanda-tanda lahiriah tentang kerajaan Allah. Ini kita harus hindari. Kalau kita ikut, itu berarti kita bukan orang percaya. Itu berarti kita kalah. Kita tidak percaya Allah dalam Yesus Kristus lagi. Kita harus hindari menuntut tanda itu. Jangan kita seperti Thomas, saya harus lihat dulu baru saya percaya. Kalau belum lihat saya tidak percaya bahwa Yesus bangkit ke belum. Nah ini. Jangan punya iman, harus lihat dulu baru percaya. Tetapi kalau kita sudah menjadi orang percaya, kita tahu bahwa Roh Kudus memimpin kita kepada kebenaran-kebenaran itu. Karena itu kita tidak perlu lagi mempertanyakan di mana kerajaan Allah itu. Apakah dia secara lahiriah atau dalam iman kita yakini itu. Hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus menanggung banyak penderitaan. Dan dalam penderitaan itu yang ia alami bukan karena ia berdosa, tapi karena dosa kita manusia. Ia menderita. Penderitaan Yesus adalah cara Allah menyatakan bahwa di dalam Dia ada keselamatan bagi kita semua. Penderitaan Yesus itu cara Allah untuk menunjukkan kepada kita bahwa Dia menderita supaya kita diselamatkan. Kita ada di minggu sengsara yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara hari ini. Mari kita terus memandang kepada Yesus dengan melihat bahwa penderitaan Yesus itu bukan sebuah kekalahan, tetapi penderitaan Yesus itu suatu kemenangan besar bagi kita yang percaya kepadanya, supaya kita selamat. Kawanannya di dalam diri anaknya itu hanya untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan kita semua. Penderitaan Yesus bukan tanda ia kalah, tetapi penderitaannya itu menghadirkan keselamatan bagi manusia, dan kebenaran Allah atas manusia itu diwujudkan dalam kehidupannya. Jadi penderitaan orang benar bukan untuk membebaskan orang itu dari penderitaan itu, tetapi untuk membebaskan orang lain dari penderitaan. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus. Yesus menderita supaya saya dan saudara-saudara kita selamat. Karena itu ketika kita menderita, penderitaan itu supaya sesama kita selamat. Yang terpenting Bapak Ibu Saudara-saudara adalah bukan saya menjadi orang Kristen, tetapi apa yang seharusnya orang Kristen, apa yang seharusnya kita percaya dan kita lakukan sebagai orang Kristen dalam hidup ini. Bukan saya sudah jadi orang Kristen jadi cukup sampai di situ saja. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi yang seharusnya adalah kita percaya dan kita harus melakukan sebagai apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen dalam dunia ini. Jangan kita menjadi orang Kristen terus kita diam saja begitu. Ini bukan kekeliruan tapi salah. Kita menjadi orang Kristen dan kita harus melihat kira-kira saya Kristen apa yang harus saya lakukan dalam hidup.
supaya jangan kita menjadi Kristen yang duduk di tempat, tinggal di tempat, akhirnya kita ketinggalan kereta. Disitulah kita menjadi teladan dan berkat bagi sesama dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.